Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Natasya dengan NIM C201241168 dengan dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis, Ibu Risnawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam konteks organisasi dengan materi, jenis komunikasi, dan strategi atau teknik dalam komunikasi organisasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi komunikasi organisasi, yaitu proses penyampaian dan pertukaran informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, membantu koordinasi, pengambilan keputusan, serta membangun budaya kerja yang baik. Nah, mengapa sih komunikasi ini penting dalam sebuah organisasi? Yang pertama, membantu kita dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, meningkatkan koordinasi kerja. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis komunikasi organisasi berdasarkan arah. Yang pertama, ada komunikasi vertikal, yaitu komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam organisasi. Seperti komunikasi ke atas, bawahan menyampaikan informasi, saran, atau laporan kepada atasan. Komunikasi ke bawah, atasan memberikan instruksi, kebijakan, atau arahan kepada bawahan. Yang kedua yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi yang terjadi antara individu dalam level hierarki yang sama. Manfaat dari komunikasi horizontal adalah meningkatkan kerjasama antar departemen, mengurangi kesalahpahaman, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah komunikasi diagonal. Komunikasi yang melibatkan individu dari berbagai level dan bagian dalam organisasi tanpa mengikuti hierarki resmi. Contohnya, seorang manajer pemasaran berkomunikasi langsung dengan staf produksi untuk membahas jadwal produk baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis komunikasi berdasarkan bentuk. Yang pertama, ada komunikasi formal, yaitu komunikasi yang bersifat resmi menggunakan saluran yang telah ditentukan seperti rapat, email resmi, laporan tertulis. Contohnya, email resmi dari manajer kepada tim mengenai kebijakan baru. Yang kedua, ada komunikasi informal, yaitu komunikasi tidak terikat oleh aturan resmi, terjadi secara spontan seperti percakapan antar kolega atau diskusi santai. Contohnya, diskusi spontan di lorong kantor tentang proyek yang sedang berjalan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis komunikasi organisasi berdasarkan media. Yang pertama, ada komunikasi lisan, menggunakan kata-kata yang diucapkan secara langsung atau melalui alat komunikasi suara. Contohnya, rapat, diskusi, wawancara, dan panggilan telepon, serta video conference. Yang kedua yaitu komunikasi tertulis, menggunakan teks atau dokumen tertulis untuk menyampaikan informasi. Contohnya seperti email, laporan, surat resmi, memo, dan pesan teks. Yang ketiga ada komunikasi nonverbal, yaitu menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, atau intonasi suara untuk menyampaikan makna. Contohnya, sikap tubuh saat berbicara, ekspresi wajah saat mendengar kabar, dan kontak mata dalam diskusi. Yang terakhir ada komunikasi visual, yaitu menggunakan gambar, grafik, diagram, atau media visual lainnya untuk mendukung komunikasi. Contohnya seperti infografis, presentasi PowerPoint, iklan digital, dan poster. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah strategi dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, menyampaikan pesan dengan jelas dan ringkas. Yang kedua, menggunakan media komunikasi yang tepat.
Yang ketiga, membangun kepercayaan dan transparansi dalam komunikasi. Dan yang terakhir, menggunakan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik dalam komunikasi organisasi. Yang pertama ada menyesuaikan komunikasi dengan audiens. Contohnya, memahami siapa yang menerima pesan dan menyesuaikan cara penyampaian. Yang kedua, mendengarkan secara aktif, seperti memahami pesan dengan benar sebelum merespon. Yang ketiga, ada mengelola konflik, yaitu menggunakan komunikasi yang asertif dan mencari solusi. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa tubuh yang positif, seperti menunjukkan sikap terbuka dan antusias. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.